Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah menjaga dan melindungi dan memelihara kami di sepanjang malam istirahat. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Kami menghirup udara segar. Dan pagi ini Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar menolong, membantu kami lebih dekat denganmu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Prestasi yang luar biasa. Judul renungan pagi hari ini, menyeberangi lautan. Ayat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saudaraku, Ross Savage adalah seorang pendayung laut, pemberani dan advokat lingkungan. Tetapi paruh pertama hidup Ross tidak ada petualangan sama sekali. Pada tahun 2001, orang Inggris berusia 34 tahun itu adalah seorang konsultan manajemen dan bankir investasi yang bekerja setiap hari di kantor kubus yang kecil. Tahun itu, saat dalam perjalanan kereta api, dia dengan serius menulis 2 kemungkinan berita kematian untuk hidupnya yang dia saat ini jalani dan yang dia benar-benar ingin hidupkan. Jadi, Ross membuat keputusan berani untuk melepaskan penghasilan tetapnya dan rumah besar di pinggiran kota. Pada tahun 2003, dia ikut serta dalam sebuah ekspedisi yang menemukan reruntuhan Inca di hutan awan Andes dekat Machu Picchu. Selanjutnya, dia berpartisipasi di perlombaan maraton London dan New York dan menyelesaikannya di 2% teratas. Ross telah melakukan beberapa kegiatan mendayung saat kuliah di Oxford. Jadi suatu hari dia memutuskan untuk mendayung melintasi Samudra Atlantik. Seorang diri dengan perahu dayung sepanjang 7 meter tanpa kapal pendamping. Sepanjang jalan keempat dayungnya patah, memaksa dia mendayung lebih dari setengah perjalanan dengan dayung yang ditambal. Kompor masaknya rusak setelah 20 hari. Kemudian peralatan navigasi dan pemutar musiknya juga rusak. Dia berhasil mempertahankan blok hariannya hingga hari ke-80. Ketika akhirnya telepon satelitnya pun rusak dan hanya menyisakan transponder posisi yang menunjukkan gerak yang mengindikasikan bahwa dia masih hidup. Pada tanggal 14 Maret tahun 2006, setelah 103 hari mendayung, dia menyelesaikan penyeberangan Atlantiknya. Pada tahun 2008, dia menjadi wanita pertama yang mendayung solo dari California ke Hawaii. Pada tahun 2009, dia mendayung dari Hawaii ke Tarawa di Kepulauan Kiribati. Kemudian pada Juni tahun 2010, Ross Savage, 42 tahun, mendayung perahunya dari Kiribati ke Madang di Papua Nugini. Menjadi wanita pertama yang mendayung solo melintasi Pasifik. Sejauh ini dia telah mendayung lebih dari 17.700 km, menempuh jarak 3,5 juta pukulan dayung dan menghabiskan lebih dari 1 tahun hidupnya di laut. Saudaraku, Alkitab berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10.
Karena waktu kita di dunia ini terbatas, kita harus berusaha untuk mencapai semua yang kita bisa, terutama dalam hal-hal rohani. Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dalam kitab Yohanes 9 ayat 4. Betapa pentingnya membuat Tuhan dan karyanya prioritas utama hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Tolong kami dalam kehidupan kami mau benar-benar bekerja untuk Tuhan. Kami gunakan tangan dan hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami hidup selalu berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.